Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam planter berakhlak pantang menyerah. PTPN merupakan perusahaan besar dengan potensi yang dimiliki dari Sabang sampai Merauke. Kepemilikan lahan sendiri 1,2 juta hektar, memiliki areal efektif tanaman 900.000 hektar, sumber daya manusia yang besar 130.000 lebih pekerja dengan 26 sampai 50 tahun usia berkisar di 75%, terdapat 288 unit kebun, memiliki pabrik sendiri baik pabrik gula, karet, kelapa sawit, teh yang cukup besar. PTPN saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar. Produktivitasnya masih rendah baik dari pabrik maupun kebun, harga pokok tinggi, beban hutang cukup tinggi, adanya gap kompetensi SDM, teknologi informasi yang masih sangat terbatas dan masih sangat kurang. Maka diperlukan upaya luar biasa untuk menghadapi tantangan tersebut, sehingga dengan potensi yang ada dapat mengatasi tantangan yang berpotensi menjadi hambatan bagi kemajuan perusahaan. Peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas penggunaan biaya, restrukturisasi organisasi maupun restrukturisasi SDM sangat diperlukan. Maka dari itu diperlukan pemimpin yang mampu menghadapi perubahan di era disruption seperti sekarang ini. Kita harus mampu memimpin setiap perubahan dengan adanya urgensi atau kemendesakan bahwa setiap saat senantiasa berubah. Organisasi akan memahami mengapa perubahan bukan lagi bersifat opsional, tetapi merupakan suatu keharusan. Upaya kreatif dan inovatif harus kita lakukan untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Kegagalan dalam menggairahkan inovasi dan membuat organisasi rapuh terhadap perubahan lingkungan bisnis. Growth mindset harus kita tanamkan dengan memaksimalkan pengembangan kapabilitas organisasi dan talenta dalam perusahaan, baik itu peningkatan skill, knowledge maupun perbaikan attitude, sikap dan perilaku kita. Seorang digital leader harus mampu menggunakan aset digital untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat, responsif terhadap tantangan global. Bisnis dituntut untuk tumbuh dan berkembang. Maka kita harus mampu menyusun strategi secara holistik, menyeluruh dan komprehensif. Analisa SWOT misalnya, strength kita di mana, weakness kita seperti apa, opportunity-nya nggak bisa kita raih, threat kita di mana. Setelah itu kita susun membuat sebuah strategi yang kita buat, maka fokuslah kita pada satu atau dua sasaran yang berdampak besar terhadap tujuan organisasi. Gunakan analisa diagram Pareto, mengeksekusi strategi maupun program yang kita buat untuk mencapai sasaran yang kita harapkan. Tren bisnis global begitu cepat, kita harus mampu memiliki mindset secara general manager, memahami dengan baik kunci-kunci bisnis, dan menganalisa setiap kondisi yang ada di lingkungan global yang ada pada saat sekarang ini. Menjalankan strategi execution sehingga mereduce kegaduhan, meningkatkan keterikatan dan loyalitas serta produktivitas karyawan. Pendekatan sosial, melayani dengan hati, bersikap positif, good and strong karakter, good attitude, yang pada intinya untuk memenuhi tuntutan pelanggan dan harapan pelanggan termasuk stakeholder yang berpeluang untuk menjadi mitra bisnis kita. Membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholder untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dengan aliansi strategis, joint venture ataupun joint operation, yang tentu saja ini memiliki keberagaman karakter, baik itu wilayah, etnis, gender dan lain sebagainya. Dengan keberagaman ini kita harus mampu mengelola dan memanfaatkan keberagaman tersebut. Kemampuan kita untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota organisasi agar berkontribusi maksimal dalam mencapai sasaran secara sinergi.
pola coaching, konseling, mentoring bisa diterapkan pada setiap anggota perusahaan dengan berkeyakinan bahwa apapun bisa kita pelajari asalkan kita mempunyai dedikasi dan bersedia bekerja keras. Insya Allah kesulitan apapun dapat kita lalui dengan baik. Tantangan sebesar apapun dapat kita hadapi dan menuju kesuksesan kita bersama. Salam sukses buat kita semua. PTPN juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.